Kita masih pada seputaran akhir zaman. Saya tes. Apa tadi akhir zaman? Sudah banyak tahu nggak pengetahuan tambah apa? Apa itu akhir zaman? Berakhirnya pemerintahan Dan dimulainya pemerintahan kerajaan surga. Luar biasa. Maka itu sampaikan kepada semua orang, akhir zaman itu indah. Amin. Akhir zaman itu menyenangkan. Harusnya bergairah, saudara. Karena pemerintahan manusia yang sudah rusak selama ribuan tahun ini harus diakhiri. Dan Tuhan ingin mengambil alih kembali bumi di tangannya. Amin. Tepuk tangan dong, ini ada yang luar biasa. Oke. Wahyu 11 ayat 15. Ini konsep pemerintahan surga, ini konsep akhir zaman. Wahyu 11 ayat 15. Pak Cep sama Ibu Cep kemana ya? Kok belum naik? Ayo, yang punya rumah ikut dengar juga. Baca sama-sama. Lalu Toh, masih ingat dia kan ada 7 malaikat bukan? Tiap satu malaikat yang tampil pasti ada sangkakala, ada trompet. Nah, setiap malaikat yang tampil ada berita yang beda-beda. Nah, maafkan saya. Khotbah-khotbah akhir zaman selalu membahas malaikat kedua, malaikat ketiga, malaikat keempat yang menakutkan, hukuman, dunia kelaparan, dunia airnya pahit, dunia begini. Betul, nggak salah. Tapi kalau saya khotbah akhir zaman, saya lebih suka khotbahkan malaikat yang ketujuh. Karena ini akhirnya. Betul tidak? Untuk apa kita menyibukkan diri dengan konsep pendahuluannya begini? Semua kan akhirnya lebih penting. Loh, jawabnya atau tidak? Ya. Karena ini yang tujuannya. Nah, malaikat ketujuh ini malaikat terakhir. Ada berita apa dari malaikat ketujuh? Lagi sekali maafkan saya harus ngomong. Kenapa sih rekan-rekan pendeta kok banyak kok selalu nakut-nakuti? Memang kalau kita lihat malaikat yang lain, menakutkan semuanya khotbahnya. Tapi hari ini kita lihat malaikat yang ketujuh. Baca lagi 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniupkan sangkakalanya dan terdengar suara-suara dari dalam surga. Katanya, stop. Ini antusias, saudara. Betul nggak? Antusias nggak? Semangat nggak? Jadi harus kencang. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia kan nah, harusnya khotbah-khotbah akhir zaman ini yang dibahas. Bagaimana pemerintahan Tuhan atas dunia itu sampai selama-lamanya. Seru nggak kalau begitu? Maaf, saya beri contoh pemilu yang terakhir. Sejak Indonesia merdeka, pemilu pertama itu tahun 55. Pemilu pertama di Indonesia 55. Oke? Baru pemilu 2019 ini pemilu yang ngeri. Betul tidak? Nyaris. Nah, kalau kita lihat dari pemerintahan, dari kampanye akhir zaman ini, ingat ada berapa kandidatnya? 2. Siapa dan siapa? Iblis dan setan. Kok Prabowo Jokowi? Saya sudah bilang jangan. Tadi yang sesi pertama saya sudah bilang ya. Saya nggak bilang soal 01 02 nggak ada. Jadi untuk kampanye akhir zaman ada 2 kandidat. Siapa dengan siapa? Iblis dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat fakta sekarang, jujur ya, saya minta saudara jawab dengan jujur tanpa rasa bersalah. Menurut saudara, begini situasi dunia, yang bakal menang iblis atau Tuhan Yesus? Kok kita situasi dunia begini? Iblis sepertinya. Karena dia nyata sekali hari-hari ini. Betul nggak? Iblis cara bekerja sekarang dengan 10 tahun yang lalu beda loh. Mungkin 10 tahun lalu masih sungkan-sungkan, sembunyi-sembunyi, betul nggak? Tapi sekarang terang-terangan, rasanya mereka ada di mana-mana. Nah, seharusnya gereja Tuhan
pendukung 02. Loh, saya nggak salah loh, dengar. Tadi saya sebut siapa kandidat di dunia sekarang untuk iblis kan? Nah berarti 01 siapa, 02 siapa, kan begitu maksudnya. Enggak. Oke. Jadi sudah. Jadi saudara milih yang pertama atau yang kedua? Awas milih yang pertama. Awas. Nah seharusnya seperti kampanye pemilu yang barusan ini, ketika kelihatan yang satu makin gencar, yang dua nggak tinggal diam. Betul? Konsolidasi, menyatukan kekuatan, berusaha begini, berusaha begitu. Nah seharusnya akhir zaman ini gereja adalah satu-satunya pendukung Tuhan Yesus. Betul nggak? Siapa lagi pendukungnya kalau bukan kita? Ketika kita melihat fakta, setan kelihatan hampir menang dengan fakta yang ada. Terlalu nggak kalau kita santai-santai, sibuk cari berkat buat diri sendiri. 99% doa puasa pasti untuk anakku mau sekolah, Tuhan, kontrakanku habis, Tuhan, ini masalah. Betul tidak? Kapan kita konsolidasi untuk menangkan yang Tuhan Yesus ini? Ketika pornografi, perjinan makin kurang ajar, perjudian, perampokan, pembunuhan, sudahlah setan itu makin nyata. Jahat nggak kok kita santai-santai, nggak serius untuk mendukung ini. Maka itu stop khotbah akhir zaman dengan menakut-nakuti orang. Ajak semua orang yang mengerti kebenaran ini. Siapa? Suara-suaranya ring di surga, katanya pemerintahan atas mana? Dunia. Bukan Kabupaten Mojokerto, bukan Kabupaten Kertosono. Dunia akan dipegang oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus. Nah, yang kedua ini banyak yang maaf. Dan dia yang diurapinya. Siapa itu? Nah, nggak mungkin dong yang diurapi Yesus, menurut Yesus lagi. Nah itu salah. Kita Kristus itu pangkat, bukan nama. Makanya itu kok dia gede, tunggu dulu. Kok Cipta belum, kok dianya huruf besar, tunggu dulu. Di dalam bahasa apa saja, kalau menulis tentang satu orang yang sama dua kali, itu tidak boleh ada kata dan, pasti koma. Kalau dan itu berarti orang lain. Nah, pertanyaannya kok huruf besar? Nah, sebentar. Dalam hukum Efesus 5, Yesus siapa, gereja ini siapa? Mempelai. Nah, Yesus mempelai pria. Gereja mempelai tubuhnya. Oke? Tadi karena Bu Cipto yang tanya. Jadi setelah Bu Cipto menikah, disebut Nyonya Cipto Wijaya. Loh betul. Nulis harus huruf besar, itu nama. Betul tidak? Jadi dia di sini adalah kita, istrinya Tuhan Yesus. Kepala tanpa tubuhnya zombie. Betul sekali, menakutkan. Jadi bagaimanapun Yesus tetap butuh kita. Oke ya? Karena saudara bingung, saya tambahkan. Jadi kalau Pak Cipto itu bupati, maka Bu Cipto disebut Bu Bupati. Kalau Yesus itu raja, maka mempelainya ratu. Punya otoritas juga, lo kan begitu. Oke, Efesus 1 ayat 22-23. Ini luar biasa. Efesus 1 22-23. Nah, 22-23 belum ya? Nah, ini 20. Ya. Dan berapa hal? Berapa hal cepat? Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, semua. Apa saja.
Telah atau akan? Baca. Telah atau akan? Sudah. Diapakan? Diletakkan di mana? Di bawah kaki Kristus. Berarti menurut ayat ini, Yesus atau kita yang mengalahkan iblis? Ayo. Yesus atau iblis? Siapa yang baik? Ayo kok ragu-ragu. Menurut Efesus 1:22, berarti siapa yang mengalahkan iblis? Kita. Kenapa kita? Bukan karena Kristus memberikan hak. Kita belajar anatomi tubuh manusia. Kaki itu di mana? Ya di bawah itu di mana? Saya tahu di bawah. Bukan di badan itu maksudnya. Susah sekali. Betul nggak? Kalau kaki di kepala itu namanya kepiting. Maka itu baca itu yang teliti. Jadi menurut ayat ini siapa yang nginjak iblis? Kita, karena kaki ada di tubuh. Ini yang salah dalam khotbah akhir zaman. Maunya ngungsi pengangkatan, ayo pergi. Enggak, saudara. Yesus mau lari aja. Yesus itu butuh kita di sini. Jelas ya? Roma 16 ayat 20. Coba nanti kita kembali ke sini. Roma 16 ayat 20. Jelas Alkitab kita menerangkan kepada kita. 16 ayat 20. Ya, baca sama-sama. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera, karena Dia Raja Damai. Terus segerakan menghancurkan iblis di bawah kaki kita, bukan kaki Yesus, huruf kecil. Nah, kalau Roma 16 sudah menulis, jadi seharusnya mengalahkan iblis itu gereja atau Tuhan Yesus? Gereja yang bersatu dengan kepalanya. Nah, selama ini kenapa belum mampu? Karena tubuh Yesus belum bersatu, masih tercerai-berai. Betul? Sekuat-kuatnya kaki, kalau nggak nempel ke pinggul, nginjak kacau aja nggak mati. Apalagi bilang menginjak setan. Karena gereja nggak bersatu. Secara fakta, ayo jujur jawab. Akhir-akhir ini kalau kita melihat fakta, gereja itu makin benar makin ngaco sebetulnya. Makin ngaco, perpecahan di mana-mana. Dan catat, gereja yang ribut, yang sering ribut, yang ada pertengkaran, itu gereja yang duitnya banyak, asetnya banyak. Gereja yang pas-pasan kayak gereja surga. Pasti nggak ada yang ributin kalau duitnya. Lah betul tidak? Nah, setannya kurang. Maka itu ingat, setan nggak bisa bekerja kepada kita yang nggak doyan, yang nggak dengan duit. Sini, ayo jujur. Siapa tahu ayatnya Yesus itu nggak punya uang? Loh, ada loh ayatnya. Yesus nggak punya uang. Masa lupa? Waktu dia harus bayar pajak rumah sembahyang, ya. Di mana uangnya? Mulut ikan. Nah, maka itu kalau kita sering nggak punya duit, itu sahabatnya Tuhan Yesus. Yang kebanyakan duit, ngerti aku. Itu sahabatnya siapa sih tidak tahu. Oh, serius. Coba ya. Kenapa, Pak? Betul, karena Matius 5, berbagai orang miskin di hadapan Tuhan. Maka itu saya sering nol, saya nggak masalah. Itu temannya Tuhan Yesus. Terus yang duitnya banyak itu hati-hati. Saudara, siapa yang cepat masuk neraka? Yesus bilang orang kaya. Pinter semuanya. Iya, loh kan saya ini balik. Yesus bilang orang kaya susah masuk surga. Nah kalau susah masuk surga cepatnya kemana? Dompes, gitu aja. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena sahabatnya itu setan-setan. Oke, gini aja gini ya. Siapa tahu nggak berharap Tuhan itu? Yeremia 17. Orang nggak berharap Tuhan terkutuk. Itu Yohanes 17.
Maaf ya, jangan tersinggung ya, ojo tersinggung. Siapa sering nyanyi lagu ini? Satu-satunya yang kuat. Stop, wes. Saya pesen dalam nama Yesus, jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu banyak. Ayo mikir. Betul? Orang yang duitnya banyak, kalau nyanyi lagu satu-satunya itu bohong. Tapi ketika kita nggak punya duit, lagu itu indah sekali artinya. Loh, betul atau tidak? Maka itu sering-sering lah nggak punya duit, supaya kita nggak jadi orang terkutuk. Ini gara-gara saudara, bukan gara-gara saya. Saya tanya, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Salah. Orang kaya itu matinya lama. Kenapa? Karena duitnya banyak, berobat. Sakit di Mojokerto, dokter bilang waduh nggak bisa. Bawa ke Surabaya, nggak bisa. Bawa ke Jakarta, nggak bisa. Duitnya banyak. Bawa ke Singapura, nggak bisa. Bawa ke Amerika, nggak bisa. Langsung ke kutub utara sana. Kalau orang miskin divonis kanker jadi 4, jadilah terus berangkat, selesai. Cepat. Ayo yang berikut, orang kaya atau orang miskin yang susah tidur? Nah, nanti ngandani kok. Orang kaya. Bukti, orang kaya tidur, orang miskin tidur. Terus denger pintu dibuka kletek, yang bangun yang siapa? Yang bangun siapa? Yang miskin? Kenapa? Wis tak pokoke gak enak dadi wong sugih. Lu serius? Tapi kaya yang gak pelit itu yang cepat masuk surga. Ya, jadi harus tahu mau bagaimana. Bagaimana seorang itu gak enak. Saya beri contoh lagi ya, jangan tersinggung. Di sini kan gak ada orang kaya. Saya tahu kelambine ini kabeh kok. Kayak boneka. Bajunya begini saya tahu, denger ya. Waktu suami istri masih hidup, mereka saling berjanji nanti ya, siapa mati duluan, janji ya, jangan ada yang menikah. Yo. Ya kok sudah tinggal mati, mana tahu kawin atau tidak. Nah, dengerin ya. Suatu hari nggak tahu kena apa, si suami kaya sakit. Dokter bilang, aduh, dengan terpaksa saya bilang, umur bapak tinggal 3 minggu. Mau berobat kemana enggak bisa. Dalam keadaan atang-atang. Nggak berdaya di tempat tidur. Terus dia ngitung kekayaannya, rumahku yang di sana, uangku, emasku, mobil, semua. Boleh nggak si kaya mikir, enak nanti yang gantiin aku. Lo bisa nggak? Enak yang gantiin aku. Kalau istrinya meninggal lagi, lo bisa nggak mikir seperti itu? Nah, kalau miskin nggak mikir apa-apa, mati ya mati wes. Nah, oh sebaliknya, yang sakit istri dalam keadaan sudah nggak bisa apa-apa, dia mikir, yang pakai gelamku sopo nanti ya, anting-antingku, kalungku, bajuku yang mahal-mahal, sepatu, tas yang mahal-mahal. Lupa ngerti nggak contoh ini saudara? Wes tak pokok ya apa kok gak enak dadi wong sugih mudit itu. Orang kaya itu selalu khawatir dengan angka. Betul tidak? Orang kaya akan selalu saingan dengan orang-orang kaya yang lain. Kalau orang kaya tahu si kaya di depan, yang di pinggir sana angkanya naik, dia nggak naik-naik, itu gelisah sudah. Itu orang kaya. Hatinya melekat pada uang, khawatir. Saya pernah buat penelitian. Orang yang hidupnya mata duitan
anjingnya pun tahu kapan dia punya duit ya nggak punya duit. Lu betul, Tyson pernah buat riset. Ini ya, ngomong aja ini orang punya motor, nggak punya mobil. Adik-adik jangan ribut ya, siapa itu? Pintar, jangan ribut ya. Terima kasih. Oh pintar, nggak usah biar ya, nggak boleh ribut ya. Ingat ya, orang keluarga ini punya motor, nggak punya mobil, ya, nggak punya mobil. Anjing lagi tidur di ruang tamu, oke? Terus denger motor masuk halaman. Anjing tahu nggak ini motornya bos, motornya nyonya atau motornya bapak? Anjing tahu, tahu. Nah, anjing lagi tidur, denger motor masuk, terus kupingnya satu berdiri. Oh, nyonya pulang. Anjing nguping, naruh motor baik-baik, buka pintu rumah manis, terus nyanyi-nyanyi lagu rohani. Anjing langsung batin, duitnya lagi akeh. Tapi kalau pulang gubrak judul, oh lagi gak duit. Lu serius, anjing aja tahu. Apalagi Tuhan. Nah, orang yang mata duitan itu nggak perlu sering-sering tensi darah, nggak usah. Pokoknya gampang. Aduh, kok darahku naik, saldomu kurang. Itu aja. Terus, wah ini tekanan darah normal, lagi ada duit, gitu aja sudah. Betul nggak saya ngomong ini? Enggak tuh. Ya wes, gitu aja. Maaf, nggak perlu lihat duitnya aja dari tahun. Saudara, uang itu betul-betul jahat, betul tidak? Suami istri bisa cerai gara-gara duit. Kakak adik kandung bisa jadi musuh. Betul. Orang-orang kaya tahu anak-anak itu baik-baik, tapi mantu-mantu itu loh. Loh, betul tidak? Akan jadi masalah. Lah kalau miskin nggak mikir mantu apa yes. Maaf. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Hamba kita tuannya siapa? Cuma ada dua tuan, Yesus dan uang. Ingat. Oke, lanjut. Akhir zaman nggak usah ngomong duit lagi. Jadi kalau kita tahu Yesus sudah menyerahkan otoritas menghancurkan iblis atas nama gereja, maka itu ketika gereja tidak sadar tugas dan fungsinya di akhir zaman, iblis yang merajalela. 1 Yohanes 5 ayat 19, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita lihat ayat itu. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Betul tidak? Tapi masalahnya, walaupun kita berasal dari surga, dari Tuhan, tinggal kita di mana? Di bumi. Nah, di bumi ada siapa? Dan seluruh dunia. Artinya begini, stop. Tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak berada di bawah kuasa jejak. Kenapa? Kenapa dunia bisa dikuasai jejak? Seluruhnya loh saudara. Lalu pertanyaannya, sejak kapan? Jawabannya, sejak Adam jatuh dalam dosa, kuasa atas dunia diambil iblis. Lalu sampai kapan setan harus mengakhiri penguasa atas dunia? Jawabannya, tunggu gereja yang benar. Karena saudara dan saya harus merebut otoritas ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi itu bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Tanggung jawab siapa? Gereja. Karena kita sudah diberi otoritas, kita diberi kuasa. Cuma kita nggak ngerti.
Kalau Tuhan itu sangat berharap kita mengambil alih kembali kekuasaan dunia dari si jahat kembali ke Tuhan kita, maka itu tadi malaikat ketujuh begitu mendengarkan suara pengumuman, apa kata beritanya? Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita Yesus, dan Dia yang diurapinya Kristus, itu gereja. Jadi Yesus dan kita akan memerintah bersama-sama. Ingat tadi Wahyu 3:21, siapa yang duduk di takhta bersama Yesus? Yang menang. Kapan kita menang? Kalau kita perang. Oke ya, ini luar biasa. Oke. Siapa pernah tahu? Maaf, bukan saya ngetes, bukan saya apa. Siapa pernah tahu di Alkitab itu hanya ada satu ayat, bukan dua, bukan tiga, satu, yang mengatakan Yesus itu raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Itu cuma satu ayat. Di mana itu? Nah, khotbah-khotbah akhir zaman nggak membahas ini. Selalu antikris. Kasihan Tuhan. Contoh seperti Natal. Sinterklas lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Betul tidak? Nah, itu kan salah. Bahkan masih lumayan kalau Sinterklas kado. Betul? Enggak jemaat, enggak pendeta, podo golek kado kalau Natal. Maaf saya ngomong ini. Saya ngomong salah atau betul? Nah, pakai logika dong. Kalau saudara diundang orang ulang tahun, yang dapat kado siapa? Nah, gereja, tamunya dapat kado, enak aja. Loh, kan kita Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, apa itu arti kata memperingati kelahiran? Ulang tahun. Lah kok cari kado? Harusnya terima kado siapa? Ya wes. Kenapa kita cari kado sendiri? Salah. Nah, contoh ini. Satu-satunya ayat kapan pangkat raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dicandang Yesus itu setelah dia menikah dengan gerejanya. Kita buka Wahyu 19. Nah, khotbah akhir zaman hampir gak ada yang nyinggung Wahyu 19. Padahal ini luar biasa. Mulai ayat 6. Apa judulnya? Apa judul Wahyu 19 ayat 6? Perjamuan anak domba. Perjamuan kawin Anak domba. Kalau istilah Indonesia, Gusti mantu, Tuhan mantu, betul nggak? Loh, kok nggak amin? Amin. Pesta nikah anak domba. Jadi yang punya gawe siapa? Papa di surga. Nah ya, saudara perhatikan ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desahan air bah, dan seperti guru yang hebat. Katanya, haleluya! Ini kenceng saudara, para ribut. Karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Stop. Jadi kalau di gereja-gereja, khususnya pemimpin pujian, WL, mari saudara kita terangkan Yesus itu Raja. Tapi kita nggak pernah tahu kapan dia akan jadi Raja, di mana, bagaimana, kok bisa. Ini nggak pernah dijelaskan. Nah, Wahyu 19 adalah satu-satunya pasal ayat 6 sampai ayat yang ke-15 adalah satu-satunya pasal di Alkitab yang memberitahu kita kapan dia jadi raja. Kenapa bisa jadi raja? Kapan Yesus menjadi raja? Bukan, ini. Haleluya, karena Tuhan Yahweh kita, Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ini dalam peristiwa apa? Pernikahan. Yesus nikah dengan siapa? Gerejanya. Ini harusnya dibahas. Ayat 7. Ini akhir zaman, saudara. Marilah kita bersukacita. Terang aja dong. Pesta kok sukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Gereja. Ayat 8. Ayo cepat. Dan kepadanya. Nah, nyanyi ini siapa? Bukan Tuhan Yesus loh. Kita dapat karunia apa? Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu lenan halus? Adalah
perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oke, yang 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Saya agak panjang dikit bahas ayat yang ke-9. Saya mikir, loh kok ada yang diundang? Siapa itu yang diundang? Maaf ya, saya harus ngomong ini. Maaf, yang sudah pernah mengalami perceraian, jangan kecewa. Enggak, itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi saya harus ngomong berita. Kalau presiden mantu, lalu ada orang Mojokerto diundang, bangga nggak? Betul? Karena sekian 260 juta rakyat Indonesia nggak mungkin ngundang semua terus TKD. Betul? Pasti orang tertentu diundang. Pasti kalau saudara terima undangan presiden, itu undang ditempel di figura, taruh uang tamu. Nggak salah toh, nggak salah. Oke, ini masalahnya. Sebangga-bangganya kita rakyat Indonesia diundang presiden kita mantu. Mana lebih bangga, jadi mantunya atau jadi undangannya? Nah, itu. Saya bingung. Kok ada yang diundang? Saya percepat. Siapa masih ingat surat Yohanes? Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang nggak kamu lihat? Kalau kamu nggak bisa mengasihi Tuhan yang kamu lihat, betul? Nah, ayat itu menjelaskan saya Wahyu 19 ayat 9. Bagaimana kamu bisa bersatu dengan orang yang belum kamu lihat? Kalau dengan istri suami aja kamu mau cerai. Jadi yang diundang adalah orang Kristen yang gagal menikah di dunia. Maka itu satu-satunya buku di dunia yang ada pernyataan sebab aku membenci perceraian. Itu cuma Alkitab. Coba buka Malaki 2:16. Maka itu jangan ada yang bercerai. 2:16. Itu tuh kalau saya nggak suka gimana? Racun, awas. Enggak, ampuni. Malaki 2:16. Maaf ya, yang sudah pernah cerai, Tuhan tetap mengampuni. Tapi urusan dengan Tuhan saya nggak tahu. Tapi pokoknya dari peristiwa besar itu ada 2 kelompok orang yang jadi mempelai, jadi mantu dan undangan. Saya harus ngerti sekarang ini. Sebab aku sebab aku membenci perceraian. Katanya Tuhan benci. Tolong, tidak ada buku lain di dunia selain kitab suci kita yang ada pernyataan aku benci perceraian. Ini luar biasa. Kita kalau nggak cocok bagaimana? Jawabannya ampuni, ampuni. Maka itu harta yang paling mulia dalam pernikahan kita bukan hadiah emas sekilo, bukan hadiah berlian sekian on, bukan duit sekian miliar. Catat, harta termulia dalam keluarga kita, pernikahan kita adalah mengampuni. Saudara, maka itu kalau ada pencuri, yang dicuri yang berharga, tidak yang berharga. Nah, yang berharga buat iblis adalah pengampunan. Dan tolong perhatikan, setan berhasil atau tidak mencuri pengampunan di banyak keluarga? Itu loh, saudara. Setan itu berhasil. Maka itu banyak keluarga ribut. Ingat, yang belum menikah buka kuping baik-baik. Supaya kalau mau menikah mikir, betul kawin nggak ya, kawin nggak. Nah, yang belum menikah ya, buka kuping. Yang sudah menikah, jawab pertanyaan saya. Ternyata di dunia ini tidak ada 2 orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Benar atau salah? Cepetan jawab. Nggak perlu. Betul atau salah? Nah, maka itu jangan mau kawin, susah. Nah, iblis sebelum mencuri harta termulia, dia masukkan jengkel tuh. Ayo jujur, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Tapi itu sering muncul. Mungkin ada yang protes, Pak Pendeta, saya nggak pernah bilang jengkel, cuma doain. Betul tidak? Ampuni, saudara.
supaya kita tetap sampai akhir hidup kita tetap setia pada pasangan kita. Itu yang Tuhan rindukan. Jelas, kembali ke Wahyu 19 ayat 10 sekarang. Wahyu 19 ayat 10. Ya, tentang mempelainya sudah kita bahas, yang diundang pun kita bahas. Ayat 10 sekarang. Kok? Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia, malaikatnya berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ayat 11. Lalu, nah ini yang salah penulisan. Di Alkitab saudara, putus nggak 10 ke 11? Putusnya ada judul apa? Nah, firman Tuhan. Sebetulnya nggak boleh diputus, ini sambung. Semua kita kalau diundang pesta nikah, pasti ada waktunya bubar nggak? Loh iya atau tidak? Iya. Ya jok ndukono terus kayak mangan-mangan sopo. Ya harus pulang. Tamu-tamu pulang, pengantinnya pergi. Lalu aku melihat surga terbuka. Ini sudah selesai pesta nikah. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini loh. Siapa masih ingat surat Timotius? Ada firman berkata kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak bisa mengingkari. Kenapa walaupun kita nggak setia dia tetap setia? Karena namanya setia. Contoh, banyak orang Jawa ngasih nama anak laki Selamat. Tujuannya supaya tapi sing jeneng Selamat tabrakan terus. Wah, salah jeneng itu. Maaf. Ngerti? Nah, Yesus yang namanya setia tetap setia. Walaupun kita tidak setia. Maka itu hari-hari ini kasus Ahok dibahas lagi banyak orang, bukan? Harusnya Ahok setia, walaupun istrinya nggak setia, walaupun saya nggak tahu. Maka itu suami-suami jangan salah ayat. Matius 19, boleh kok cerai kalau karena zina. Nggak teliti bacanya, tetap tidak boleh. Di ayat 5 berkata, sejak semula tidak demikian. Itu artinya nggak ada perceraian. Jadi kalau suami ketahuan istri selingkuh, maaf, suami pernah selingkuh gak sih? Loh, berarti nggak tahu ini. Hukum surga itu hukum paling sempurna, katakan amin. Sempurnanya begini. Buat papa di surga berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Ini kan aneh. Buat papa kita di surga berzina itu nggak perlu tempat tidur. Lu betul tidak? Di mana sudah berzina? Di mana? Berarti kenal aja enggak loh? Loh, iya atau tidak? Barang siapa melihat orang lain dan menginginkan melihat. Jadi kenal nggak kalau kita lihat seseorang? Enggak. Tapi begitu kita mikir yang macam-macam, sudah berzina. Nah, maaf, dengan hukum surga itu ada nggak di antara kita di ruangan ini yang nggak pernah berzina? Enggak. Loh, kok diam aja? Ada nggak? Nggak ada. Pertama saya belajar ayat itu, saya bilang begini, Tuhan, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta baik. Udah tenanan. Saya bilang mata saya bisa kurang ajar ini. Lu betul tidak? Maka itu ada orang nggak berzina di sini? Lu kok nggak jawab? Ada tidak? Nggak ada. Nah, maka itu tetaplah setia pada pasangan kita dengan apa tadi? Mengampuni. Supaya iblis nggak punya hak di keluarga kita. Mengampuni itu penting sekali. Ingat tadi Yohanes 20 ayat 23, jikalau kita mengampuni seseorang maka dosanya diampuni. Jadi kita harus mengampuni. Udah ya. Jadi yang setia dan yang benar itu namanya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Kita belum tahu ini siapa. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun
kecuali sendiri. Nanti ayat 15 kita diberitahu siapa nama itu. Ini jelas Tuhan Yesus, ya toh? Nah, ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Tuhan. Jelas Yesus. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Stop. Kalau disebut pasukan, ini yang perang tengungsi. Ini Pak Lintong kemana lagi? Pak Lintong, kalau nggak diikat itu nanti. Baru tinggal sebentar melenceng, kan ada yang orang. Oh, ngungsi. Serius mana ini? Oh, terima telepon. Sudah, teleponnya matiin aja. Kalau semua bubar telepon, gak usah datang, percuma. Oke ya? Kalau ya Ibu Linda coba cek kemana itu Bapak satu ini. Saudara, ini luar biasa. Maka itu, ayo belajar akhir zaman harus teliti dalam Alkitab. Amin. Oke ya? Lihat. Semua pasukan yang di surga. Kalau ada kata pasukan, itu pasti tentara. Pasti perang. Ngapain semua pasukan di surga? Mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan tadi di ayat 9 siapa yang pakai kelainan halus? Gereja. Tunggangannya sama. Kuda putih tadi. Berarti menurut Wahyu 19 ini iblis sudah mulai takluk belum? Sudah. Karena Yesus menang dan gerejanya menang. Keluar menghakimi dengan adil, tadi dia perang dan luar biasa. Ini yang Tuhan tunggu di akhir zaman. Maka itu ayo pengantin. Pengantin laki sudah siap. Pengantin perempuan alis baru sebelah. Terus dasteran meneh. Terus rambutnya roll-rollan lagi. Jadi pengantin lakinya capek. Karena kita nggak siap, benar. Oke, kita sambil tertawa, saudara. Ini harusnya khotbah akhir zaman. Orang senang gitu loh. Nggak merinding-merinding. Nggak stres, betul nggak stres. Betul ya? Oke. Ini rahasia yang luar biasa. Dengar. Berarti makin lambat kita siap sebagai mempelai perempuan, setan makin merajalela. Betul tidak? Karena pengantin laki, raja segala raja nggak bisa ngapa-ngapain tanpa tubuhnya. Kita sibuk sendiri. Kembali Efesus 1 ayat 22 tadi saya belum selesai. Efesus 1:22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ini berarti sudah masuk pemerintahan karena sudah menang. Okay? Dan dia telah diberikannya. Nah, penyanyi ini siapa? Bukan. Penyanyi itu Papa di surga. Jadi Papa memberi hadiah gereja itu Yesus. Hebat. Dan Yesus telah diberikan oleh Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi begini, yang di surga sekarang menurut Efesus 1:22 itu cuma kepala. Tubuhnya ada di dunia. Betul tidak? Kan kita belum sampai ke surga. Siapa masih ingat Yesus pernah berkata di Injil, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Sayang, gereja-gereja Pantekosta menerjemahkannya Yesus itu miskin, sampai bantal aja nggak punya. Bukan kok bantal. Begitu gereja Pantekosta punya nyanyi apa, menderita apa? Ya saya. Iya, pokoknya begitulah. Enggak. Kak Firman itu bukan Tuhan Yesus nggak punya bantal.
Kenapa kepalanya nggak bisa turun? Karena tubuhnya masih tercela berat. Nah kalau dia turun, terus mau nempel di mana? Maka itu ini yang saya terima. Saya dulu protes ke surga. Begini, tunggu ya, berjaga-jaga. Yesus mau datang. Tapi yang ditunggu nggak tahu kapan datangnya. Saya bilang, Papa sorry ya, nggak lucu. Coba saudara ditelepon orang, tunggu ya pokoknya tunggu. Kapan? Nggak tahu pokoknya tunggu. Tinggal orang. Cepat jawab. Tinggal nggak tahu kapan datangnya kok suruh nunggu. Enak aja. Lalu Yesus berkata, nggak ada satupun yang tahu kecuali Bapa. Itu lebih bingung saya. Nah setelah belajar tentang akhir zaman, saya baru tahu. Ternyata yang membuat dia cepat datang dan lambat datang bukan setan, tapi kita. Begitu mempelai wanita siap, alisnya lengkap, bengesnya nggak miring-miring, rambutnya nggak rorolan, sudah nggak pakai daster, pasti kepala itu akan turun. Ya coba tangan, kepala itu pasti akan turun. Maka itu berita akhir zaman, stop bicara antikris, tapi bicara gereja Rusia. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Maaf. Nah ayat-ayat yang begini nih, para pengkhotbah akhir zaman gak pernah khotbahkan. Padahal ini akhir zaman. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita di sini siapa? Gereja. Betapa suci dan salehnya, berarti harus sungguh-sungguh. Maka itu lihat, zaman kapan saja sampai zaman ini, untuk pengantin yang lebih lama, lebih mahal, lebih ribet, itu ngurus pengantin laki atau pengantin perempuan? Nah, itulah perempuan itu, ribet saja. Nggak ada yang ngamen. Betul? Apa-apa pasti paling lama. Perempuan ada kok, laki lama juga ada. Oke? Nah jadi pengantin pria sudah siap dari dulu. Pengantin wanitanya ini masih ribut aja, bertengkar aja. Betapa suci dan salehnya kita mempelai Kristus harus hidup. Siapa kita? Ayat 12 ini. Siapa yang harus suci dan saleh hidup ini? Ayat 12. Iya gereja. Ya, yaitu baca dong, aku. Yaitu aku yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Tuhan. Stop dulu. Ini saya kaget. Berarti yang mempercepat siapa? Kita. Dengan cara bagaimana kita mempercepat? Itu kudus tadi, itu benar ditandani. Siapa ahli make upnya? Roh Kudus. Tapi waktu kita di make up, ribut gatel aku asal. Untung Roh Kudus gak kayak saya. Kalau saya tak tempelin kita buat semaput, semeneng. Untung gak kayak saya. Bayangin, masa make up pengantin perempuan 2000 tahun gak selesai-selesai. Lama tahun tidak. Betapa kurang ajarnya kita ini. Saudara dengar. Kalau kita bisa mempercepat, ini loh masalahnya. Berarti kita bisa memperlambat. Lu jawab ya atau tidak? Ya. Karena kalau ada kata mempercepat, karena ada yang telat. Jujur setelah kita baca ayat ini, kita lebih fakta mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan Yesus? Nah, kenapa kita memperlambat? Karena perang sendiri. Sibuk yang enggak kita urus. Maaf ya saudara hamba Tuhan, berapa kali ada berkat, ada orang kaya bagi motor, lu bisa rebutan nih pendeta-pendeta ini. Dan lebih kurang aja lagi berani ngilep lu saudara. Pendeta pakai nama palsu, ternyata mantunya. Lu ada tidak? Maaf saya berkata, bagaimana kita bisa kudus dan suci kalau untuk materi aja kita masih jadi jahat?
Ini tadi Bu Lina, ternyata perampoknya nggak setan, kita juga. Karena hak orang lain kita ambil. Maka itu lihat firman itu. Betapa Tuhan minta kita mempercepat. Suatu kali sebuah gereja, saya akhir zaman, di baris kedua dari depan ada bapak-bapak itu nulis, saya menulis, terus itu nulis, wah sampai ini bapak ini rohani sekali. Dan saya nggak sabar, nggak tahan. Selesai, saya gembala, saya langsung pindah ke baris kedua, saya dekat sebelahnya pas kosong. Pak, bapak ini rohani sekali loh. Saya sampai kagum selama saya khotbah. Bapak terus nulis. Iya, kenapa Pak? Jawabnya jadi bapak itu sungguh menantikan Yesus. Iya, saya pengen dia cepat datang. Kenapa Pak seperti itu? Karena utang kuatnya. Ya ampun. Karena saya banyak utang. Wes enggak jadi bangga ya. Nah, berarti ini pengajaran yang salah. Yesus datang nggak ada urusan dengan utang orang kawin, nggak ada. Betul? Pak Linto nggak balik-balik kemana? Oh, ini orang ini hitung duit. Mana ini Pak Linto? Ada. Oh nggak ada ya, nggak, ya ampun ya. Jadi siap mulai hari ini mempercepat Yesus datang? Tergantung kita, nggak tergantung Tuhan. Ini itu baik-baik. Ayo mulai hari ini kita betul-betul siap. Ya. Kita lanjut ke Wahyu 2 ayat 19. Wahyu 19. Tadi ayat berapa ya? Oh ya, 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalkan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam bilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, puji Tuhan Pak Lintong balik dari tadi. Oke ya. Jadi kalau Yesus sudah datang, karena dia sudah bersatu dengan tubuhnya, betul ya? Maka itu dia akan memerintah, mengatur setan-setan, menghukum kejahatan itu. Catat ya, dari mulutnya, ini penting, keluar sebilah pedang tajam. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah siapa? Nah, ini gereja bilang antikris, terserah dah. Mau setan, mau siapa, saya nggak urusan. Baru akan menyatakan dirinya. Nah, sebetulnya sejak lama ini, ya. Tetapi ini dia. Baca. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan. Nah, stop. Gabungkan dengan Wahyu 19 dan 15. Dari mulut Yesus keluar apa? Pedang yang tajam. Dan untuk menghakimi orang-orang jahat, betul? Dan memeras mereka dalam kilangan anggur, itu murka Tuhan. Jadi jelas, waktu Yesus datang nanti, dia akan membunuh dengan nafas mulut. Ayo kita belajar anatomi tubuh manusia. Walaupun yang mengeluarkan nafas itu mulut, tapi sumber nafas dari mana? Dari jantung dan paru-paru, dari rongga perut, betul? Dari paru-paru dan jantung. Nah, di mana? Paru-paru, jantung, rongga perut ada di mana? Di tubuh. Betul tidak, saudara? Pelan-pelan ya. Jadi begini loh akhir zaman itu. Begitu gereja sempurna, kudus, suci dan benar, pakaiannya lenan halus tadi, kepala baru turun. Begitu kepala dengan tubuh menyatu, ini kekuasaan yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus baru bisa bernafas. Begitu dia bisa bernafas, siapa yang dibunuh? Penuraka setan itu. Dan kalimat berikut, dan akan, ayo baca, akan memusnahkannya kalau Yesus datang kembali. Ini kan akhir zaman, betul? Nah, sekarang perhatikan, mana lebih mutlak, lebih telak
Membunuh atau memusnahkan? Memusnahkan. Ini loh masalah. Kalau toh gereja sudah bersatu, gereja sudah siap jadi mempelai, sudah dandan untuk suaminya, ya tadi di ayat 6, ayat 7, ayat 19. Sekarang itu baru bersatu. Iblis belum dimusnahkan. Kalau Yesus datang, baru iblis dimusnahkan. Nah, tolong rekan-rekan pendeta khotbahkan ini untuk akhir zaman, karena ini penting. Betul tidak? Jangan bilang pengangkatan lepas dari 66. Nubuatan Daniel 70 kali apa? Waduh, yang dibuka yang enggak. Wah, ada patung. Ini pusing dengerin. Betul tidak? Enggak salah, itu enggak salah. Tapi untuk apa kita mendengar khotbah walaupun hebat, tapi kita enggak ngerti? Betul? Lebih baik gampang dimengerti dulu. Dan ini luar biasa. Wahyu 19. Lanjutnya ayat 16. Pada jubahnya dan pada ayat 15 sudah ya. Nah inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dia jadi raja, kapan dia jadi raja segala raja. Dan pada jubahnya dan bahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Hebat gak kalau begini sekarang? Luar biasa. Jadi kapan dia punya pangkat itu? Habis ya? Belum. Kurang berapa detik? Ya, Instagram? Belum. Ya, end dulu. Terus bawah. End live, udah. Terus share. Ulangi lagi live. Bukan sebelah kan. Tunggu dulu. Udah? Ini dahsyat sudah. Saya ulangi lagi. Ada masalah nih? Belum bisa. Bentar ya, maaf. Gini. Ya. Nah. Ada. Oke. Ini mengikuti seluruh dunia secara live streaming ini. Ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari banyak tempat di Indonesia. Enggak? Saya akan ulangi lagi ayat 16 ini dahsyat. Jadi Tuhan Yesus enggak akan punya pangkat raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan kalau dia enggak punya tubuhnya di dunia. Ini rahasia yang hebat sekali. Amin. Nah, kembali ke Efesus 1 ayat 23 sekarang. Ayat 23 Efesus 1. Jadi setelah Yesus naik ke surga, maka posisinya cuma kepala saja, maka sekarang tubuhnya jadi apa ya? Jemaat yang adalah. Nah, ini terjemahnya saya itu pusing bacanya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sulit bukan dimengerti. Begini terjemahnya. Sepinter-pinternya orang pinter, saudara punya dosen hebat. Kalau berkata orang pinter itu perutnya atau kepalanya kita nyebut? Nah, jawab kepalanya atau perutnya? Ya pasti kepala, masuk perutnya. Nah, sepinter-pinternya orang itu, mungkin dia nggak butuh tubuhnya. Ngajar dia berangkat ke kampus kepalanya saja. Lu mungkin nggak cepat jawab. Nah itu arti ayat 23. Sehebat-hebatnya Tuhan Yesus, hebat gak dia? Hebat. Tapi kalau gak ada tubuhnya, gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi bagaimanapun juga Tuhan Yesus lebih butuh kita. Bukan kita yang butuh Tuhan lebih banyak. Loh, kaget pasti. Saya mau buktikan. Sepengetahuan saudara, di dunia ini orang-orang sukses, terkenal, kaya, itu banyak yang kenal Tuhan dan nggak kenal Tuhan. Nggak kenal Tuhan. Nah, ya sudah. Jadi manusia bisa sukses tanpa Tuhan. Lihat Tiongkok, itu negara yang betul-betul anti Tuhan. 1 Juli 2017 saya masih ingat.
Pemerintah Tiongkok membuat undang-undang baru. Sekarang ini yang ribut di Hong Kong, itu gara-gara Hong Kong itu kekerasannya tumbuh luar biasa. Nah, pemerintah Tiongkok takut nanti mempengaruhi. Ngeri, suara ngeri betul. Nggak tahu mau jadi apa nanti ini. Nah, 1 Juli 2017 pemerintah Tiongkok membuat undang-undang. Ngeri undang-undang. Kalau sampai ada ketahuan pegawai negeri loh, apalagi pejabat politik, pejabat komunis yang ketahuan beragama, termasuk Kristen, langsung dipecat. Langsung. Bayangkan, bangsa negara bencinya Tuhan luar biasa, sukses. Siapa nggak ngakui kehebatan Tiongkok? Betul, semuanya. Nah, maka itu inilah bukti. Silent aja. Tapi Tuhan tanpa gereja dia gagal. Loh, betul nggak? Kalau ada ayat 23, gereja adalah tubuhnya, yaitu kelengkapan dia. Yang membuat dia utuh bukan dia, tapi tubuhnya, kita ini. Jadi tanpa kita dia nggak bisa apa-apa. Kita harus tahu konsep ini, saudara. Oke, saudara masih bingung, kita buka 1 Korintus 3:9. Ya, 1 Korintus 3:9. Karena siapa? Kami itu siapa? Kita. Kita adalah kawan sekerja Tuhan. Stop sampai situ dulu. Ini luar biasa. Tidak semua kita pernah buat mitra, atau ya partner, teman sekerja. Tapi Pak Cip pasti bisa karena dia pengusaha. Nah, pengusaha punya mitra nggak? Sekaya-kayanya orang kaya bisa nggak kerja sendiri tanpa mitra? Nggak bisa. Nah, kalau orang mau cari mitra, syaratnya apa minimal? 3 aja. Ayo, mau cari mitra. Menguasai. Kenal baik, bisa dipercaya. Betul, nomor 1. Jujur, betul. Apalagi kesetiaan. Betul. Oh, punya hati, rendah hati. Oke, ya. Bukan itu yang penting. Yang penting modal. Oke, percaya. Yang penting itu percaya. Sudah dikenal. Kan itu. Kalau orang itu sudah mengangkat seseorang jadi mitra, kata partner, kata teman sekerja mitra, itu selevel atau beda? Lo jawab, selevel atau beda? Selevel. Pertanyaan yang penting, orang yang sudah buat mitra harus di depan notaris, nggak bisa tidak, supaya kuat. Bisa nggak yang satu berkata, udah kamu gak usah ikut, aku kerja sendiri. Nah, saudara dengar. Kalau Tuhan Yesus menganggap kita mitranya dengan hal-hal tadi itu, dipercaya, jujur, rajin, macam, masuk kriteria nggak kita ini? Pret, masuk apanya model kayak begini kok? Loh, betul tidak? Loh, ditanyain kok? Loh, jujur manusia, loh manusia? Loh, ya atau tidak? Enggak laku. Ayo jujur-jujuran. Kalau Yesus ngajak kita jadi mitranya, yang rugi pasti siapa? Yesus. Lah yo wis. Loh lah yo, pakai itu dia menghargai. Ini yang saya mau ajarkan. Berarti dia tanpa kita bisa jalan sendiri nggak? Ya, itu dia. Dan lebih hebat lagi, bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun pinternya kita, tetap bisa ngejar levelnya dia. Cepat bisa ngejar levelnya dia. Kok mau-maunya dia ngajak kita jadi teman sekerjanya pada model kayak begini? Bukan, karena kita mempelainya. Ini masalahnya, karena kita mempelainya. Dia sudah tebus kita, dia angkat kita. Betul ya? Saya percaya dia butuh kita. Sampai dia ngangkat kita jadi mitranya. Nggak main-main. Ini akhir zaman. Amos 3 ayat 7. Ayo, Amos 3 ayat 7. Ayo, maka itu mulai hari ini kalau kita belajar Alkitab, udahlah saudara, maaf ya rekan-rekan pendeta, jangan marah.
Kalau nyiapin khotbah jangan cuma Yerusalem, Yudea, Samaria. Yang dengar itu bosan, itu lagi. Ayolah, bongkar Alkitab itu dengan hikmat Roh Kudus. Coba kalau saudara dengar saya tadi dari sesi pertama, sesi kedua ini, ayat-ayatnya ya itu saudara tahu kok. Kenapa saya bisa lain menguraikan? Karena saya tahu posisi saya. Kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, bicara dengan firman itu luar biasa. Udah Amos 3. Sungguh. Nah di Alkitab sedikit sekali ada ayat yang didahului kata sungguh. Sedikit. Yang paling banyak di Injil Yohanes. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Nah buat saya, yang sungguh itu saya beri perhatian khusus. Sungguh. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Ayo. Ya sudah diam. Apalagi? Tenang, bukan tenang di sini. Ayo diam, betul. Nganggur kok susah bener. Ya betul tidak? Pasif. Nggak mau tahu. Membiarkan. Ini loh Tuhan. Kapan dia nggak buat sesuatu? Kapan dia pasif? Kapan dia nganggur? Kapan dia membiarkan setan merajalela? Kapan? Jawabannya, ketika dia mau menyatakan keputusannya kepada gerejanya, gerejanya cuek. Dia diam. Teman sekerja nggak bisa kerja kalau partnernya diam atau nggak mau tahu, betul? Nah kalau kita lihat fakta ini, terus terang gereja di mana saja rata-rata cuek, nggak mau tahu soal kedatangan Yesus. Sibuk dengan diri sendiri, pokoknya aku kaya, aku diberkati, aku berhasil. Stop mulai hari ini. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada rekan sekerjanya. Boleh nggak saya ganti hambanya rekan sekerjanya? Memang kita hamba-hambanya. Para nabinya nggak usah dibaca. Jadi ini masalahnya. Tahun 89 bulan Agustus, itu pertama kali saya dengar pernyataan Tuhan itu saya pindah ke Papua. Waktu itu saya sudah tinggal di Amerika. Saya sudah punya PR Australia. Jadi tahun-tahun itu saya jarang di Indonesia. Tapi Tuhan mengajak saya, ayo kamu ke Irian. Gara-gara satu buku yang saya baca, From Jerusalem to Irian Jaya. Akhirnya saya nyiapkan diri. Baik Bapak, kapan saya harus pergi? Saya nunggu semuanya. April 90 saya baru menginjakkan kaki saya di Jayapura. Dan sampai hari ini bersama istri saya dengan beberapa anak-anak saya, kami tetap di sana. Nanti malam jam 10 saya akan terbang balik ke Nabi. Tiketnya mahal sudah. Untuk malam ini berangkat 4.800.000 sekali jalan. Nah, kalau tiket bisa mahal. Pernah sampai 6 juta lebih. Waktu lebaran kemarin 16 juta sekali jalan. Gila betul, nggak tahu bagaimana itu ngatur. Nggak ngerti. Satu kali jalan mahal sekali. Tapi orang Papua itu kaya-kaya. Penuh terus pesawatnya, saya juga heran. Oke, kenapa? Jelas ya. Jadi kita ini rekan sekerjanya siap untuk Tuhan beritahu. Kita berunding dengan dia. Jadi waktu Tuhan nyatakan rencananya untuk Papua Agustus 9, saya nanggapi siap. Atur semuanya. Nah itu cara Tuhan. Maka itu mulai hari ini demi Yesus segera datang, ayo kita serius. Amin. Nah kalau ini terjadi, setan nggak punya waktu untuk bergerak. Saya akan uraikan lagi dikit nih. Jadi kalau Tuhan nganggur, yang sibuk siapa? Iblis. Kalau Tuhan pasif, yang aktif siapa? Iblis lagi. Maka itu mulai hari ini kalau saudara melihat begitu kacaunya dunia, setan merajalela,
Jangan salahkan setan, periksa diri sendiri. Aku ini ngapain? Aku ini ngapain? Jangan cuma berdoa, saudara. Jangan cuma berdoa. Bergerak, Tuhan mau kita bergerak. Amin ya. Siap untuk itu? Oke, sebelum saya akhiri. Ada yang mau tanya sampai di sini? 2-3 orang ada yang mau tanya? Ayo, cepat. Ya, ayo. Ada mikrofon nggak? Oh, ada 2. Oke. Ya, siap ya yang mau tanya? Oke. Ya. Yang tunggu dulu Pak, yang depan. Ya, silakan. Ayo Pak. Ya. Saya hanya ingin sedikit menanyakan pemakaian kata-kata tadi bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita. Iya. Saya khawatir pemakaian bahasa ini Ya, agak oke. bisa menimbulkan Stop dulu. masalah. Yang ngomong bukan saya loh. Coba baca lagi Amos 3:7. Ini firman loh Pak. Amos 3:7. Sungguh. Teruskan. Sungguh Tuhan Allah tidak berupa sesuatu. Itu artinya apa? Iya. Lah yang tidak Islam apa? Sih bukan saya Pak yang ngomong. Nah, kan ini dari awal saya sudah ngomong bukan? Pengajaran saya sampaikan akan ada beberapa statement baru, sudah bingung. Coba cerna. Ini memang ngeri. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berupa sesuatu tanpa melibatkan siapa? Hamba-hambanya. Nah, karena terlalu lama kita punya konsep yang salah. Pak, saya akan buat kaget lagi. Dengar, stop dulu, jangan disusi dulu. Siapa yang percaya Tuhan itu tidak maha kuasa terhadap kita, tapi Dia maha kuasa terhadap binatang? Kaget bukan? Contoh, pelan-pelan. Manusia atau binatang yang bisa melawan Dia? Manusia. Lu jawab dong. Nah, ketika kita melawan, Tuhan ngapain? Dia ngelawan balik? Sedih. Ya udah kalau itu pilihan. Dia kan maha kuasa kepada kita. Kalau doa Bapa kami terjadi, jadilah kehendaknya. Maka itu ketika ada orang sakit tapi masih melawan Tuhan. Ada nggak orang sakit melawan Tuhan? Kita Bayu menulis sudah kena malapetaka, kena bisul, kena apa, tapi masih menghujat Tuhan. Itu terus kita paham. Untuk Tuhan bisa maha kuasa terhadap kita, berani berkata jadilah kehendaknya, baru Dia maha kuasa. Saya beri contoh sederhana. Seorang bayi lahir, surga menentukan, hai anakku, kamu mati umur 81. Wih, panjang umur toh? Namanya anak. Umur 17 tahun dia pacaran. Baru 2 hari ulang tahun 18 tahun putus cinta, terus dia bunuh diri. Mati atau hidup? Mati. Tuhan maunya umurnya 81. Dia balik 18. Dia melawan. Jangan disusikan. Jadi kalau kita mengalami malapetaka, sakit, jangan salahkan Tuhan dulu. Terakhir saya beri jawaban, Wahyu 3 ayat 20. Masih ingat? Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil ketuk. Itu aneh. Maaf saya tanya jujur ya, jujur. Siapa yang percaya walaupun kunci nggak dibuka, Yesus tetap bisa masuk? Karena Dia Tuhan. Kenapa Dia harus ngetok, saudara? Itu saya nangis. Karena Dia nggak pernah dobrak pintu yang tertutup. Betul? Bukan. Dia tunggu kita. Nah, terima kasih Pak. Tuhan itu sopan, saudara. Kalau kita nggak mengizinkan Dia tetap tunggu kok, saudara. Tolong doakan keluarga A mau cerai.
Terus kita tua, dalam nama Yesus, roh perceraian pergi. Tuhan bingung. Jangan tengking roh perceraiannya. Yang mau cerai itu mereka itu. Sekarang kamu minta tolong aku yang mau cerai mereka. Terus gimana caranya? Kita datangi, ajak duduk berdua, bacakan ayat-ayat tentang fungsi suami, fungsi istri. Terus kita cek mana yang kalian langgar. Ayo perbaiki. Jadi jangan minta Tuhan untuk nggak cerai. Dia dari dulu benci perceraian kok. Ngapain kita minta Tuhan lagi? Kita yang datang bawa firman. Orang sakit, jangan asal dalam Yesus tumpang tangan terus kepala dioyok-oyok lagi. Oh jangan dong Pak. Dengar, periksa kenapa dia sakit. Tanya dokter-dokter, tanya semua dokter. 80% kurang lebih orang itu sakit sebab cuang keming geragas. Cuang ketenipan. Loh betul tidak? Mulut rakus itu penyebab sakit. Betul, galojo. Loh betul tidak, Sir? Maka itu kalau ada orang sakit jangan langsung didoakan. Periksa dulu ini kenapa sakit. Nah cuma ini loh masalahnya, semua yang Tuhan larang makan itu enak semua. Betul tidak? Supaya kita tahan diri. Nah jadi kalau penyakit karena mulutnya rakus sih kita layani. Mau bertobat enggak? Jawabnya enggak, itu enggak enak kok. Ya wis, tinggal pulang, enggak usah didoakan lagi, mungkin memang suka. Tapi pesan sebelum pergi, beli peti Matias yang di rumah. Itu aja sudah. Repot-repot. Jadi dianya nggak mau sembuh, Tuhannya mau sembuh. Betul? Jadi kita harus tahu fungsi kita, tempat kita, peranan Tuhan. Contoh, dia perintah kita, doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Perintahnya. Ayo jawab, perintahnya apa di Alkitab? Masa pendeta nggak tahu ah? Nah, perintahnya, pergilah kamu sembuhkan orang sakit. Tapi yang dia lakukan, doakan orang sakit. Salah. Gimana cara doakan? Periksa hatinya, ada sakit hati nggak? Ada dendam nggak? Jadi penyebab kedua orang sakit karena hatinya nggak beres. Begitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, jangan lupa. Maka itu ayat itu tergenapi 100% di hidup orang gila, nggak sakit-sakit. Betul ya? Orang gila itu nggak sakit-sakit, khusus sampai heran. Lo pernah lihat ya orang gila itu nggak sakit-sakit? Makannya sembarangan, nggak gosok gigi, mandi kadang-kadang. Lo betul, karena hatinya gembira terus. Tapi jangan gila dulu baru sehat, enggak. Maaf ya. Lalu kalimat kedua di Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah meninggal. Bahasa Jawanya bagus. Hati sing semplah, patine alon-alon. Ya. Itu bahasa Jawanya keren sekali. Jadi Tuhan itu dari dulu maunya kita sehat, kitanya yang rusak. Betul? Saya pakai Amsal 17 ayat 22. Tanya semua dokter, penyebab kanker itu ada dua. Satu, gula. Maka itu masih suka hobinya manis, makan gula, sudah kurang Islam. Itu jahat, itu gula itu makanan kanker. Semua kita punya sel-sel kanker di tubuh, tapi tergantung pemicunya. Kedua, kanker akan hidup kalau orang itu sakit hati, kecewa. Maka itu maaf ya, jangan tersinggung. Siapa yang kita tahu laki atau perempuan lebih banyak kena kanker? Nah itu karena makhluk halus. Sudah makhluk halus mendem jero, lengkap, sudah lengkap. Ya serius, itu Alkitab. Jadi tentu maunya kita sehat. Jadi jelas ya Pak, bukan saya yang ngomong. Oke ya, jadi tanpa gereja dia nggak bisa apa. Hargai penghargaan ini. Bapak sana ya. Tadi mana? Mapnya. Jangan ibu cek dong, ayo anak muda. Ya. Ya memang masih muda, nakal kok dia. Nih, simpel sana. Terima kasih Pak. Iya.
Pertanyaan saya, Bapak tadi kan mengupas tentang bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Ya, Tuhan di atas segala Tuhan, dan beri gelar. Dan suatu saat Dia akan memerintah. Kira-kira surga itu nanti ada di mana? ya. Oke, ini hebatnya Tuhan. Semua agama punya konsep tentang surga. Nggak ada agama yang nggak punya konsep tentang surga. Tapi surga buat Tuhan kita itu bukan di sana, bukan di situ, bukan di sana. Maka itu Yesus pernah berkata, akhir zaman orang kan berkata, ada surga di situ, surga di sini. Enggak. Ayo kita baca tentang surga. Matius 13 ayat 44. Ini surga. Jadi surga itu bukan di suatu tempat, lokasi, letak geografis, bukan. Matius 4. Baca. Ayo, kerajaan surga itu, stop dulu. Nah, mulai hari ini kalau saudara ingin tahu tentang surga, kumpulkan semua ayat yang Tuhan Yesus katakan kerajaan surga itu surga. Nah, ayat ini saya pakai mutlak sejak tahun 70-an akhir. Apa itu surga? Seumpama harta yang terpendam di ladang, harta yang mulia. Ladang, kalau bilang ladang itu apa? Sawah, bukan sebidang tanah. Oke. Nah, tubuh kita dibuat dari terigu atau gedok atau tanah. Nah itu. Jadi ladang ini adalah manusia. Ternyata maksud Tuhan, secacat-cacatnya orang cacat, hidupnya masih punya talenta dan keahlian. Itu harta itu. Ditemukan orang. Yang ditemukan sebetulnya apa yang dicari oleh orang ini? Hartanya, bukan ladangnya. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia akan menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yang pertama pakai ayat ini adalah Tuhan Yesus. Dia menemukan ladang-ladang di dunia, yaitu kita. Amin. Rusak, hancur hidup ini. Tapi di hidup yang hancur dan rusak ada harta terpendam. Dia jual seluruh miliknya, hidupnya diserahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk beli ladang. Nah, tadi sesi pertama saya saksi, saya menyekolahkan banyak orang gara-gara ayat ini. Orang-orang miskin, ya kalau orang kaya enggak. Orang-orang miskin yang saya sekolahkan kalau sudah lulus pasti bilang, apa jadinya hidup ini kalau nggak ketemu Bapak? Saya nyekolahkan cukup banyak janitor atau cleaner di toilet-toilet umum. Saya kalau masuk ke toilet, Roh Kudus bilang, temui orang itu yang jaga. Saya cuma pakai kalimat ini, sampai kapan sih kamu mau nungguin orang kencing? Loh, kalimat itu dapat dari Roh Kudus, saudara. Kira-kira kalau kita jaga toilet terus tanya itu, kaget enggak? Ya nggak mungkin loh selamanya. Nah, mau kuliah nggak? Saya kuliah. Tukang parkir yang masih muda, saya tanya, mau kursus nggak? Montir paling tidak, atau apa? Sampai kapan kamu prit minggir, prit? Ya enggak lah Pak, masa sampai tua? Nah itu mau apa kamu? Kira-kira hatinya terbuka nggak kalau saya jawab ngomong begitu? Sopir taksi. Maka itu sampai hari ini saya nggak mau beli mobil pribadi. Tidak. Kenapa? Saya akan tetap naik angkot demi jiwa-jiwa. Sama. Noldi. Apanya? Jelas ya? Jadi hal kerajaan surga buat Tuhan Yesus bukan di satu tempat, bukan. Tapi kumpulkan mulai hari ini, cari semua ayat tentang hal kerajaan surga. Nah, banyak orang salah ngerti tentang Lukas 16. Bendara tidak jujur dipuji itu. Ya toh? Ada. Coba Lukas 16 ayat 1. Nah, ini konsep yang salah. Sampai hari ini banyak gereja masih bingung. Betul nggak? Bendara yang bohong dipuji, betul? Nah, karena kita anggap ini kerajaan surga, tidak. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya.
Jadi nggak ada tentang surga. Jadi orang kaya ini bukan Bapa di surga. Maka itu dia harus ditipu. Loh, kenapa harus ditipu? Sebab dia nggak jujur. Ngerti ya? Nah, itu bedanya. Jadi tidak semua perumpamaan itu tentang kerajaan surga. Pokoknya mulai hari ini keluarkan semua kata hal kerajaan surga seumpama. Nah, itu tentang surga. Satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 6. Surga itu bukan nanti setelah kita mati, salah. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus. Papa, iya. Ayo. Telah membangkitkan siapa? Kita. Terus juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi kita masuk surga bukan nanti setelah mati, sejak kita percaya Yesus. Karena ada kata telah. Maka itu bukan di satu tempat, tidak. Kalau mulai hari ini kita hidup sesuai firman Tuhan, berarti kita sedang di surga. Amin. Jelas ya? Oke, nanti sisanya kita tanya lewat apa itu? SMS atau WhatsApp. Catat nomor telepon saya. Ayo kita kontak. 0812. Udah, nomornya gampang saya. 0812, udah. 23 udah 34 3 kali 34 ya. Siap, ulang 0812 23 34 Senang saya bisa bertemu dengan saudara-saudara hamba Tuhan. Lucu-lucu lagi. Apalagi Pak Linto. Oke ya. Saya siap kapan diundang saya mau datang. Dan tetap tahu akan dibawa. Jangan lupa itu. Oke, selamat belajar ya. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.